hari ini menurut saya Pak Periwarjo selaku Gubernur Bank Indonesia melakukan hal yang tepat ya. Naikin BI rate 50 basis point ya, jadi 5,25. Karena itu menjadi salah satu trigger yang ditunggu sama investor asing sebetulnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang investor asing itu butuh ada statement dari pemerintah bahwasannya pemerintah akan real melakukan efisiensi program yang menurut investor asing tidak tepat untuk dilakukan saat ini, yang menghabiskan uang yang cukup banyak. Nah itu itu yang investor asing itu butuh statement itu sebetulnya yang tadi pada saat Pak Prabowo di sidang paripurna DPR, mereka butuh statement itu sebetulnya. Seenggak-enggaknya saya akan pantau, saya akan lihat lagi, saya akan melihat dan sebagainya. Itu menenangkan bahwasannya, oh iya benar-benar pemerintah ini hadir di sini karena kan kasarannya budget kita cuma segini Om. Aturannya kita bisa lakukan efisiensi dengan semaksimal mungkin. Nah budget yang nomor 1 yang digunakan oleh government spending ini aturannya bisa dipangkas, realokasi lah ya, realokasi ke program yang lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena kan investor asing sekarang melihat nih, kemarin bagus sih, 5,61 kita bicara pertumbuhan ekonomi. 5,61 bagus, tapi apakah berpengaruh ke pemerintah, ke masyarakat? Tidak. Karena middle income trap-nya kita tuh turun Om. Dari 57 juta jadi 47 juta. 5,61 kok bisa naik? Kenapa? Karena government spending yang gede. Kelas menengah begitu yang perlu diperhatikan. Government spending yang gede dan tidak berpengaruh terhadap kelas menengah gitu. Kelas menengah tidak berpengaruh Om. Makanya itu yang masyarakat bawah ini melihatnya, oke 5,61 di atas kertas, so what buat tapi kita. tidak terasa langsung dampaknya. Langsung tidak terasa ke mereka dampaknya. Dan asing juga melihat tersebut. Makanya pada saat riskan kan, Pak Purbaya ngomongin 5,61, MSCI melakukan itu, 5,61-nya ketutup Om. Beritanya jadi terjun. Kayak sekarang juga kita lihat, nih kita pas podcast ini ya, pada saat Pak Prabowo hadir di sidang paripurna, itu memang ada penurunan sih Om, sedikit kita lihat masih bergerak ya, rupiah di 17.600-an, kemarin 17.700-an. Cuma IHSG masih belum Om. Nah yang menjadi barometer ini kan kalau kita lihat rupiah, ini patut diduga BI melakukan intervensi ya. BI melakukan intervensi nih. BI melakukan intervensi di sana dan sebagainya melalui beberapa instrumen-instrumennya dia dan sebagainya. Tapi kalau IHSG ini nggak bisa dibohongin nih Om. Ya harapannya sesi 2 ini kan naik ya. Tapi itu kayaknya kita harapkan terjadi nih sebelum penutup. Udah menutup ya. Tapi kayaknya tidak terjadi nih Om. Gitu. Jadi kita melihat asing dalam hal ini tidak terlalu merespon. Domestik juga nggak trust. Seharusnya saat ini kita warga negara Indonesia ini berperan aktif nih. Kalau bahasanya Pak Purbaya, serok bawah. Karena fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus. Ini kan cuma masalah teknikal aja. Framing, berita, fundamental. Big cap saham-saham ini semuanya bagus sebetulnya, ngasih dividen dan sebagainya, nggak ada masalah gitu. Tapi cara meningkatkan trustnya lagi tadi itu bagaimana untuk investor di domestik lah, kalau kita tidak jauh-jauh harus misalnya asing. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini harus turun juga ya, bukan hanya SRO, OJK, tapi Danantara juga harus melakukan statement ya. Karena kan Danantara juga yang mempunyai budget yang luar biasa, bisa melakukan intervensi ke market dan sebagainya. Jadi diharapkan pemerintah itu jadi role model dulu nih. Example melalui Danantara kah, melalui lembaga-lembaga yang lainnya melakukan pembelian saham di situ. Kalau emang benar-benar suruh serok bawah, fundamentalnya masuk, you masuk duluan dong. Nah retail kan lihat kayak gitu kan. Kalau lu udah masuk berarti ya udah, saya bisa masuk di sana dan sebagainya. Berarti pemerintah aja believe atas omongannya dia. Kenapa gue nggak ikut follower gitu Om. Nah, sekarang kan tambahan dana segar lah ya. Kayak sekarang ini kan retail ini suruh maju duluan. Yang punya uang besar ini kan nahan di belakang institusi gitu. Ini yang kemarin langkah dilakukan Gotoh kemarin ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ini kan tekanannya masih cukup kuat ya. Kalau misalkan entah dari internal, eksternal juga cukup kuat. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri nih sudah dilakukan langkah-langkah tersebut, apakah mungkin nih, apalagi tadi pagi juga sempat ya IHSG sempat berada di zona hijau, walaupun akhirnya menjelang sesi 1 merah lagi. Tapi ada nggak sih kita bisa keluar dari zona-zona merah seperti ini? Apalagi kemarin sempat hampir ke angka 6.300 hampir kemarin tuh. Iya, kita harapin sih jangan sampai nyentuh angka level psikologik 6.000 ya Om. Iya, itu lebih bahaya. Karena itu lebih bahaya, bisa turun lebih dalam lagi gitu ya. Karena
kita bicara secara fundamental kan mereka sebenarnya udah cukup murah secara valuasi ya. Secara valuasi udah cukup murah nih gitu ya. Tapi big caps apa lagi ya? Big caps apa lagi gitu ya. Jadi murni benar-benar ini framing yang dilakukan sama pihak luar dan juga pihak luar itu dalam artian MSCI, Fitch, Moody's dan sebagainya itu punya peranan nih di sini nih. Jadi dia karena dia tidak trust asing outflow. Kita nggak ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Untuk asing dia percaya itu step-step yang tadi saya bilang harus ada statement dari pemerintah bahwasannya akan stop program ini atau akan mengkaji lah enggak-enggaknya itu jadi kalau dari retail ini sendiri tadi harus ada suntikan jadi role model dulu gitu. Seharusnya ini kita bisa balik lagi tapi kalau my personal opinion sih akhir tahun kita di level 7.000 aja udah bagus Om. IHSG. Masih tetap bertahan di level 7.000 aja udah bagus. Sudah bagus dengan kondisi saat ini Om ya. Dengan kondisi saat ini uncertainty-nya masih cukup tinggi di global, ditambah lagi sama kondisi domestik kita yang masih cukup challenging ya. Tapi saya yakin sih pemerintah bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah itu dia. Strategi buat investor sendiri bagaimana kalau memang kita ingin ikut menjaga pasar modal kita begitu kan? Berarti kan harus pilih-pilih nih. Sektor mana yang cukup seksi, kemudian emiten-emiten mana yang juga masih memberikan profit. Tapi kan di satu sisi tantangannya tadi yaitu fluktuasinya masih cukup kencang. Tapi juga menarik loh. Tadi juga saya perhatikan dari segi finansial ya. Perbankan-perbankan big caps ini udah menghijau nih. Udah menghijau. Walaupun kecuali ya big cap satu yang BBCA yang dari swasta masih agak stagnan, 0%. Tapi sisanya naik semua nih hari ini. Plat merah nih. Betul, plat merah. Kalau kita lihat gini sih Om, untuk strategiknya lebih kepada barbell strategik ya. Barbell strategik. Jadi menimbang. Jadi ibaratnya ini udah nggak bisa lagi dalam satu keranjang saham aja nih. Pasar modal kan bisa dia ikut serta dalam beli SBN juga ya. SBN juga karena ini menjadi salah satu leading indicator itu kita bukan hanya currency. IHSG sama yield obligasi kita kemana. Jangan sampai yield obligasi kita muncul ke 7,5 Om. Kalau yield itu naik, harga kan turun dalam. Gitu ya, harga turun dalam. Sedangkan asing udah mulai keluar terus dari SBN. Nah, si BI ngeluarin SRBI. Gitu ya. Jadi barbell strategi apa? Kita investor retail ini harus beli SBN juga, satu sisi. SBN juga karena kita lihat untuk secara medium to long termnya masih cukup bagus. Tapi volatilitasnya masih cukup tinggi. Tapi dia beli SBN yang seri-seri benchmark yang tidak terlalu panjang ya. Jadi seri yang durasi 5 tahun, 5 tahun sampai 10 lah ya tahun lah benchmark. Yang kedua kita bicara saham. Yang tadi Om Momo bilang benar. Saham-saham yang mempunyai sektor-sektor komoditi, cluenya sektor-sektor komoditi yang berbasis ekspor yang menggunakan US dollar. Itu yang diuntungkan yang pertama. Yang kedua sektor perbankan tadi Om. Yang ketiga kita memang sektor yang mempunyai consumer yang membutuhkan konsumsi dalam negerinya cukup tinggi. Konsumsi di situ ya. Tinggi karena memang suka tidak suka Indonesia ini diuntungkan dengan 270 sampai 280 juta warga negara Indonesia. Walaupun daya beli kita turun nih Om ya. Tapi seenggaknya itu masih memberikan kontribusi terhadap emiten-emiten yang ada di sektor tersebut. Nah menarik kalau misalnya kita bicara mengenai suku bunga acuan. Tadi kan BI sudah menaikkan ya. 50 basis point ini kencang juga naiknya. Nah ini bisa menjadi daya tarik lagi gak buat investor asing yang tadi sudah outflow. Kemudian sudah mulai balik lagi nih. Mengingat kan spreadnya udah lumayan nih buat Indonesia. Ini kita prediksi cukup bagus sih gebrakannya Pak Peri ya. Kita ekonom itu melihat akan naik 25 basis point. Ternyata 50 basis point dinaikkan kali ini.